Selamat pagi anak-anak. Senang kita berjumpa lagi di pelajaran PAK. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk rahmat-Mu. Kami boleh berkumpul lagi. Kiranya kami mohon berkat-Mu sehingga kami boleh siap mendengarkan materi, siap untuk mengingat dan mencernanya dengan baik di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, saat ini tolonglah kami dan guru kami. Juga tolong kami agar kami boleh melakukan tugas-tugas dengan baik, dengan sempurna. Tolonglah semua KBM ini boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah mengenal Roh Kudus. Saya tidak akan membuka satu ayat yang saya akan tampilkan atau beberapa ayat, tidak. Karena apa? Karena mengenal Roh Kudus otomatis kita mengambilnya dari Alkitab yang berisi pasal dan ayat. Nah, itulah ya. Saya akan membagi dua di dalam pengenalan Roh Kudus. Sesi hari ini adalah mengenal Roh Kudus berdasarkan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, oke. Pertama-tama kita kenal dulu Roh Kudus. Ini ada diagram, gambar. Di tengah-tengah God, Tuhan. Di dalam kekristenan terkenal dengan istilah Tritunggal. Misalnya Tritunggal kan nggak ada dalam kitab. Ya benar, memang tidak ada secara jelas tulisan Tritunggal. Tetapi secara implisit dan kalau dihubungkan ada keterkaitannya dengan istilah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah. Mereka adalah tiga pribadi di dalam satu esensi. Mister bingung? Nah, gini nih, ya. Manusia ada sekian miliar, tapi esensinya tetap manusia, ya. Beda-beda. Ada suku A, ada suku B, ada agama A, ada agama B, ya. Itu secara sederhananya saja. Ya, kalau dipikir-pikir sih lebih dalam lagi memang tidak bisa menerangkan Tritunggal itu sendiri. Kenapa? Tritunggal sendiri itu paham yang harus kita tahu dan kita mengerti berdasarkan iman, bukan hanya berdasarkan pengetahuan. Ya cukup di situ aja pengertian sederhananya, ya. Jadi Bapak sama Anak itu berbeda. Bapak tidak sama dengan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus itu tidak sama. Tetapi ketiganya adalah Allah. Beberapa senior berkata bahwa Allah atau Tuhan itu adalah suatu status, ya, jabatan, ya enggak? Nah, itu kalau gitu oke lah, saya pahami ya. Seperti jenderalnya satu, tapi orangnya banyak, jenderal banyak, ya enggak? Tapi orangnya berbeda-beda. Jenderalnya satu. Nah, itulah kurang lebihnya begitu ya. Saya tidak akan memperpanjang lebar lagi tentang pemahaman Tritunggal karena hari ini hanya berkaitan dengan Roh Kudus. Oke. Apa sih yang ada dalam Alkitab? Nih dia. Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Ya, meskipun di dalam teks Alkitab Roh Kudus sering dipakai dengan kata ruah yang berarti angin atau napas. Di situ mungkin bisa menimbulkan satu kesalahpahaman. Tapi kalau kita baca terus pada Alkitab, kita tahu Roh Kudus itu pasti pribadi. Loh, kok bisa? Nah ini yang kedua. Apa tuh maksudnya? Ya, waktu penciptaan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia. Roh Kudus ada di situ. Ketiganya ada.
tidak terpisahkan. Ya, memang benar beberapa paham dari saudara kita yang seiman, bahkan katanya seiman, berkata bahwa Roh Kudus itu energi. Roh Kudus itu hanya diciptakan katanya. Waduh. Salah itu ya. Ketiganya esa, ketiganya kekal. Kenapa tuh buktinya? Sebelum penciptaan alam semesta. Sebelum penciptaan alam semesta itu kekekalan. Kenapa? Karena tidak ada waktu. Karena alam kekekalan tidak dibatasi waktu. Beda dengan manusia yang dibatasi ruang dan waktu. Ya. Roh Kudus mengajar Taurat kepada bangsa Israel. Mengajar Musa, ya. Terus di beberapa bagian Alkitab juga Roh Kudus menguasai beberapa orang agar dapat memuji Allah dengan nyanyian dan alat-alat musik ketika ibadah, ketika hal-hal yang melayani Tuhan. Terus apa lagi nih? Roh Kudus ada di para pemimpin umat. Pemimpin umat itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa disebut kudus? Karena kekudusan itu sangat maha besar, setara dengan Allah, setara dengan Yesus. Tidak ada namanya hierarki. Misalnya, Bapa nomor 1 paling tinggi, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Itu salah. Ya, ketiganya sederajat, setara, karena satu esensi, yaitu Allah. Beda dengan yang sebelah ya. Meskipun mirip-mirip, ada 3, tetapi berbeda. Kalau dipahami ya bisa bertolak belakang ketiga-tiganya. Tapi Allah yang kita kenal dalam Tritunggal itu satu kesatuan yang dinamis, satu kesatuan yang harmonis. Oke? Roh Kudus apalagi nih? Sebelum mencapai yang lain, saya akan memberikan tugas. Tugasnya berbentuk KI 4, nilai keterampilan. Tolong dikerjakan dengan baik, karena proporsinya sangat besar. Tugasnya gimana nih? Tugasnya gini nih. Cari artikel dan gambar dan segala sesuatu tentang Roh Kudus. Apa aja tuh? Siapakah Roh Kudus? Identitas Roh Kudus, termasuk karya-karyanya. Sangat banyak sekali karya-karyanya di Perjanjian Lama. Saya ulangi ya. Cari artikel dan gambar dan segala sesuatu tentang Roh Kudus. Siapa, identitas, dan karyanya di Perjanjian Lama saja. Ya, kalau sudah dicari, sudah menemukan banyak artikel, susun secara sistematis dengan alur yang logis. Maksudnya gimana, Mister? Susun dengan rapi, ya, enggak menclok-menclok, enggak dari A ke B ke C, dari C ke A lagi, enggak. Kayak abjad A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z. Nah, itu baru bagus ya. Semuanya ini adalah dalam bentuk dijadikan clipping. Maksudnya clipping? Clipping itu ada gambar, ada keterangan, ya. Kumpulkan dalam bentuk PPT. Oke. Kalau kesulitan PPT, boleh juga dalam bentuk PDF. Oke anak-anak ya? Paham? Oke, saya ulangi. Cari artikel dan gambar dan segala sesuatu tentang Roh Kudus. Siapa, identitas, dan karyanya di Perjanjian Lama. Susun secara sistematis dengan alur yang logis. Jadikan clipping, gambar dan keterangan yang menarik. Kumpul dalam bentuk PPT. PPT tahu ya? PowerPoint. Atau juga boleh PDF. Ya. Ingat, kerjakan dengan baik dan kumpulkan dengan tepat waktunya agar nilai bisa maksimal. Kita lanjut ke materi. Materi selanjutnya adalah, nah ini, Roh Kudus ternyata bisa berduka loh. Ini buktinya dia adalah pribadi. Kalau sebenarnya kalau hanya energi nggak mungkin bisa berduka, ya enggak?
Kalau yang bisa berduka itu adalah satu pribadi. Dan dia bisa menuntun orang untuk bertobat. Begitu banyak para tokoh Alkitab yang bertobat dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga Roh Kudus memperlengkapi orang-orang untuk tugas khusus. Yusuf waktu di Mesir ya, Gideon, Hakim-hakim, Daud untuk memimpin negara, untuk membuat mazmur-mazmur, termasuk juga anaknya Salomo yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Yang selanjutnya adalah mengilhami para nabi. Para nabi-nabi itu bukan semaunya, seenaknya, sepikirnya aja menulis Alkitab, tetapi mereka memang benar-benar diilhami. Diilham itu tuh seperti gini, seperti seorang pelukis ingin membuat karya. Jadi dia bukan dituntun, didikte yang kayak anak kecil gitu, bukan. Roh Kudus memberikan ide, memberikan pencerahan, tapi juga tetap memimpin, nggak sembarangan ya. Akhirnya pelukis itu bisa menjadi membuat karya yang baik. Begitu juga para nabi, diberi pencerahan, diberi ide, diberi tuntunan untuk menulis Alkitab. Oke? Roh Kudus juga menubuatkan Mesias loh. Oh, ada ayat-ayat itu banyak ya. Saya tidak bacakan, saya tidak perlu dibaca, tidak perlu dilihat dan dibaca secara jelas. Tapi kalau ada waktu, boleh silakan, ya. Tapi kalau dibaca satu-satu semua ayat-ayat ini yang tertera di dalam video ini, bisa panjang lebar waktunya, gak cukup 2 jam, oke? Kemudian apa? Memberi hikmat Roh Kudus, memberi akal dan kekuatan. Kalau sebuah energi nggak mungkin bisa kasih akal. Akal itu hanya ada dalam pribadi. Kekuatan mungkin bisa kekuatan saja, energi, tapi dia juga memberi akal, memberi hikmat. Itu semuanya porsi lengkap. Terus Roh Kudus berdiam di dalam batin orang percaya. Ya, anak Tuhan di zaman perjanjian lama didiami juga oleh Roh Kudus ya. Kalau enggak akan bisa selamat, nggak akan bisa benar hidupnya. Oke anak-anak, itulah materi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.